Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Eni Khairunihaya, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora, akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan dari koneksi antar materi ini adalah meninjau ulang keseluruhan materi pada modul 1 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah dipelajari, serta membuat refleksi. Apa saja yang kita pelajari di modul 1? Kurang lebih gambarannya seperti ini. Di modul 1.1 kita mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Kaitan materi budaya positif dengan modul 1.1. Pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah membuat anak merasa aman dan nyaman dalam mewujudkan merdeka belajar. Hal ini sangat sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kaitan materi budaya positif dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dimiliki seorang guru dalam menjalankan peran guru penggerak. Nah, nilai dan peran guru penggerak merupakan dasar penting terciptanya budaya positif. Dengan kata lain, sulit mewujudkan budaya positif jika guru tidak menyadari dan melaksanakan nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya. Berikutnya, kaitan materi budaya positif dengan modul 1.3. Visi guru penggerak. Dalam materi visi guru penggerak, kita belajar bagaimana mengelola perubahan yang positif dengan paradigma inquiry apresiatif dan metode Bagja. Mewujudkan budaya positif di sekolah bisa menjadi salah satu langkah pencapaian visi guru penggerak. Dan tentu saja inquiry apresiatif dan Bagja dapat kita terapkan dalam prosesnya. Kesimpulannya, budaya positif memiliki keterkaitan yang erat dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah dapat menguatkan karakter dan membuat anak merasa aman dan nyaman dalam mewujudkan merdeka belajar. Hal ini sangat sesuai dengan filosofi pendidikan KHD dan merupakan bentuk perwujudan nilai dan peran guru penggerak untuk mencapai visi guru penggerak. Kita masuk ke refleksi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang saya alami. Pengalaman atau materi baru yang saya dapatkan adalah tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Emosi yang saya rasakan selama pembelajaran modul 1.4, saya merasa antusias dengan materi-materi dalam modul ini karena sangat relevan dengan tugas sehari-hari saat menghadapi murid-murid dengan berbagai macam karakter dan tingkah lakunya. Kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan, saya dapat fokus membaca dan mempelajari materi di LMS dan telah aktif membuat catatan dan pertanyaan dalam forum diskusi. Namun ada satu kekurangan, ketika ada penanya di postingan saya terlambat memberi tanggapan karena saya terlambat membaca kembali postingan saya. Kemudian, keterkaitan terhadap kompetensi yang saya miliki. Setelah mempelajari materi ini, saya merasa lebih percaya diri dan tahu apa yang harus saya lakukan saat menghadapi murid yang melakukan pelanggaran. Saya berusaha menerapkan posisi kontrol sebagai manajer agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik serta mendidik karakter murid-murid saya. Analisis untuk implementasi. Ada pertanyaan besar dalam diri saya ketika mulai mempelajari modul 1.4 ini, yaitu bagaimana budaya positif dapat menguatkan karakter murid saya sebagai orang Jawa yang memiliki tata krama berbahasa Jawa yang sopan dan halus terhadap orang yang lebih tua.
Kemudian muncul alternatif jawaban seperti ini. Karakter sopan santun budaya Jawa dapat masuk dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Lalu bagaimana agar murid saya lebih memahaminya? Kita dapat mengajak mereka membuat diagram T dan diagram Y. Nah, tantangan yang mungkin muncul adalah perbedaan keyakinan kelas dengan keyakinan yang anak-anak temui dalam kehidupan sehari-hari. Alternatif solusinya bisa dengan cara mensosialisasikan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang diterapkan dan membangun kolaborasi dengan orang tua murid. Membuat keterhubungan materi. Pada masa lalu atau sebelum mempelajari tentang budaya positif dan posisi kontrol, yang saya pikirkan saat ada siswa yang melanggar adalah saya harus menghukumnya agar dia jera dan tidak mengulanginya lagi. Namun ternyata hal itu kurang efektif. Setelah mempelajari tentang budaya positif, saya akan berusaha mengambil posisi kontrol sebagai manajer terhadap murid-murid saya. Dan jika suatu saat muncul kasus pelanggaran, saya akan menerapkan segitiga restitusi. Saya telah mencoba mempraktikkan prakarsa perubahan dengan metode Bagja pada modul sebelumnya, dan pada modul ini saya juga sudah mencoba mempraktikkan segitiga restitusi. Nah, ada pernyataan menarik yang saya temukan dari referensi lain tentang hukuman dalam pendidikan Islam, yaitu tujuan dari hukuman dalam pendidikan Islam adalah memberikan arahan dan perbaikan, bukan balas dendam. Untuk itulah, orang tua harus memahami anak dan karakternya sebelum menghukumnya, memotivasi anak agar berusaha memperbaiki kesalahannya dan kesalahan tersebut dimaafkan setelah diperbaiki. Hal ini sejalan dengan budaya positif. Demikian presentasi koneksi antar materi dan refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.